berikutnya akan kita bahas tentang menentukan nilai maksimum dan minimum dalam interval tertutup. Langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi fx dalam interval tertutup A sampai B, di X lebih dari atau sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu nilai X yang menyebabkan fungsi fx mempunyai nilai stasioner. Artinya, kita akan tentukan nilai X pada saat f aksen X sama dengan 0. Jadi kita tentukan berapa nilai X pada saat f aksen X sama dengan 0. Misalkan kita peroleh X sama dengan C. Jadi penyebab f aksen X-nya sama dengan 0 pada saat misalkan ini X sama dengan C. Nah, kemudian langkah berikutnya kita tentukan nilai-nilai fungsi fx pada ujung-ujung interval. Di sini ujung-ujung intervalnya adalah A dan B. Maka kita mencari nilai fa dan nilai fb. Ditambah dengan kita juga menentukan nilai dari fc. C ini yang kita peroleh pada langkah pertama pada saat kita menentukan X pada saat fungsi mencapai stasioner. Jadi yang kita tentukan adalah nilai-nilai fx pada saat X ini berada di ujung-ujung interval ditambah dengan X pada saat dia mencapai nilai stasioner. Langkah yang ketiga, setelah fa dan nilai fb serta fc ini sudah kita tentukan, kita bandingkan mana yang paling besar atau mana yang paling kecil. Nilai terbesar yang dihasilkan adalah nilai maksimum fungsi fx dan nilai terkecilnya adalah nilai minimum fungsi fx dalam interval tertutup tersebut, yaitu interval x lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan B. Untuk lebih jelasnya silakan lihat video tentang soal dan penyelesaian untuk materi menentukan nilai maksimum dan minimum dalam interval tertutup.